Dan karena sekarang Niki kita mau ikut menekan karbon emisi dengan mengurangi konsumsi hewani. Jadi coklat kita itu pakai susu dari kacang-kacangan dan dari kelapa, nggak pakai animal product, kayak vegan gitu. Mungkin kita harus punya blueprint ya. Jadi ganti pemerintah, ganti penguasa, ganti pimpinan, blueprintnya sama. Dalam artian apa prioritas, skala prioritas kita. Kalau environmental itu memang pilihlah pemimpin yang bersahabat dengan alam. Amin. Itulah. Tapi yang bikin saya sesek tuh justru investor yang menguasai lahan Pemerintah. ya, lahan padi kita. Orang pemerintah saya nggak tahu statusnya ya Pak. Pingin tahu atas kebermanfaatan. Bagaimana kita membangun daerah kita dari parlemen atau dari bisnis? Parlemen nggak akan bisa bekerja kalau tidak ada pembisnis yang juga adalah konstituen mereka. Akal sehat dimulai. Bicara cerdas itu akal sehat. Bersama I Gusti Ayu Agung Indra Trimavo Yuda. Indah ya? Nggak pakai H. Betul, indah. Cucu dari? Tukanya. Cucu dari pahlawan kita I Gusti Ngurah Rai. Putri dari Nikit yang terkesima melihat I Gusti Ngurah Halid Yuda. Iya. Ini adalah tokoh-tokoh yang saya kagumi loh, Bu. Wah, semua. Dan saya tidak mengira Ibu ini. Saya manggil Gung Indah aja. Nggih. Karena ya lebih kecil dari saya juga. Iya. Beda dikit, beda setahun ya. Gung Indah rasanya gimana jadi putri cucu pahlawan kita yang semua orang Bali tahu ya? Iya, kalau kita kan memang nggak bisa memilih orang tua kita. Kalau suami kita bisa milih ya. Jadi kalau saya karena emang lahir sudah begitu, saya rasa tetaplah biasa seperti orang punya kakek, punya ayah. Tapi kebetulan mungkin karena beliau pahlawan dan meninggal gugur dalam medan perang, saya nggak pernah merasakan kehadiran beliau secara fisik. Tapi secara ideologi beliau tuh banyak sekali punya cucu. Oke. Mungkin Pak Lawyer juga tadi bilang kagum. Jadi untuk saya tentunya bangga banget. Tapi di suatu sisi juga kita harus selalu tahu bahwa yang pahlawan nasional yang terkenal itu adalah kakek dan orang tua kita. Kalau kita kan ya tetap sebagai kita. Jadi harus buat histori sendiri. Harus berbuat juga gimana kita the power of now gitu. Saya kan kadang kalau orang terlahir ya bisa dibilang privilege atau punya nama besar ya, itu mereka kadang kita suka terbuai. Ini loh kakek gue, dia nggak pernah. Karena untungnya Ibu Ajung itu selalu sangat ngajari kita down to earth. Terus waktu kecil-kecil juga kita tinggalnya di Jakarta sempet di komplek DPR Senayan. Di situ kan berbagai macam suku dan kita di sana ya benar-benar kayak sama semua title-nya sama, jadi tidak pernah merasa superior gitu. Yang jelas bangga sih ya. Bangga iya. Tapi kadang-kadang menjadi beban nggak ya? Kan ada istilah bahwa anak akan menjadi lebih baik dari orang tua dan tentu akan lebih baik lagi dari kakek. Iya. Karena di sini kan kakek udah di sini. Betul. Kadang menjadi sebuah beban kehidupan apa motivasi. Karena tadi yang dengar ideologi masih menjadi semangat untuk ke depan. Iya. Waktu kecil-kecil sih tidak beban ya. Makin kita berumur makin kita merasa harus catch up nih kita. Gimana nih caranya? Karena kita mulai berkomunal dengan komunitas. Apalagi saya memang Ajung itu kan organisatoris dari dulu. Jadi mau gak mau darah itu ada turun kebetulan ke saya. Jadi makin kita masuk ke suatu ruang lingkup yang di situ banyak bertebaran ideologi dan bermacam warna, bermacam organisasi. Dan selalu jadi kadang ada saatnya kita merasa dibanding-bandingkan. Tentunya ya itu kan jauh ya.
untuk kami itu jadi motivasi dan just be yourself, tapi di suatu sisi juga itu membuat kita menjadi terpacu untuk gimana biar nggak jeblok-jeblok banget nih turunannya gitu ya. Paling nggak kalau kita tidak bisa menjadi kayak beliau, paling nggak kita mempertahankan nama baik beliau. Dan apakah itu udah saya lakukan, saya nggak tahu, biar masyarakat atau teman-teman yang menilai nanti. Ya, karena Tuhan menciptakan kita manusia dengan kelebihan dan kekurangannya. Beliau memiliki yang namanya kelebihan, dan itu pasti. Karena sudah terukir, sudah tersirat di hati masyarakat di Bali khususnya. Dan beliau yakin Gong Indah juga punya kelebihan yang notabene sampai saat ini survive. Ya, survive, benar. Kata-kata yang benar, survive. Ya, dan terlihat dari apa yang dilakukan. Yang dilakukan adalah tentu berbisnis. Yang dikenal dengan Ford Coklat. Ya, sekarang namanya Jungle Gold. Jungle Gold. Ya. Dulu namanya Pod. Kita rubah jadi Jungle Gold yang artinya value-nya emas di hutan. Jadi coklat itu nilainya kayak emas kalau dia di hutan jungle-nya sendiri. Nah, dan memang terbukti nilai kakao naik terus. Ya. Kakao naik terus. Hubungannya dengan coklat, kakao apa ya? Jadi buah kakao itu kan pod ya, itu bahasa Latinnya. Itu adalah buah kakao itu bahannya untuk bikin coklat ini. Nah jadi petani-petani kita kan dulu presiden-presiden sebelumnya selalu bilang dari hulu ke hilir sampai sekarang pun ya. Kita harus ada added value, jangan jual komoditas bahan mentah. Nah, Jungle Gold ini sudah mempraktekkan hulu ke hilir dari tahun 2010. Saya dan suami kebetulan ketemunya di sekolah. Suami saya warga negara Australia, udah berubah jadi warga negara Indonesia. Karena malu katanya kawin sama cucu pahlawan masih WNA. Jadi dia cepat-cepat begitu bisa rubah warga negara dan berusaha berkontribusi bagaimana jadi warga negara yang baik di bidang kita masing-masing, menciptakan tenaga kerja, terus mengangkat komoditi lokal, terutama di Carangsari pun di desa kami di Petang ada kakao ini. Tapi kebanyakan kami ambil di Jembrana dan sekarang karena sempat krisis kakao, buah coklat di Afrika kalau nggak salah soilnya rusak, tanahnya tidak bisa mendevelop kakao dengan baik karena climate change ya, global warming. Jadi kita mulai mencari bahan-bahan kakao itu di seluruh Indonesia. Tapi masih kita istilahnya originnya masih Indonesia. Kalau bisa cerita sedikit, Gong Indah nggak atau Gong Indah ya panggilannya ya? Ya, Gong In kalau saya dari kecil dipanggil sama Ajung. Gong In ini kenapa memulai bidang usaha coklat ini? Sebenarnya awalnya nggak coklat nggak Bri. Awalnya Niket yang kan sekolah pariwisata di Australia. Jadi setelah SMA 1 Denpasar saya tamat karena memang Bali ini tulang punggungnya mau tidak mau harus diakui 80% paling tidak masih bergantung pada pariwisata. Baru komoditas yang lain mengikuti. Contoh kalau misalnya hotel rame, kunjungan rame, dagang telur rame gitu. Makanya waktu COVID mati. Ya jadi saya sekolah di Australia, sementara Ajung dulu sebagai founder dari, dulu kita ada namanya Ajung River Rafting. Jadi ayah saya Ajung itu setelah menarik diri lah dari parlemen di Jakarta, DPR RI pengen pulang karena emang nggak suka tinggal di kota besar. Bayangin biasa di gunung ya, dengan pasukan anak buahnya banyak ya, semeton banyak. Di Jakarta kan beda lifestyle. Jadi beliau bertahan lah 2 kali periode, habis itu benar-benar mau pulang. Terus kebetulan ada di situ di daerah Ayung Sungai melewati Carangsari itu ada investor asing yang bikin arung jeram. Ya namanya Pak Nick Blackbird sekarang yang punya Taman Burung, itu sahabat saya. Terus Ajung sebagai lokal pertama terinspirasi. Bagaimana beliau punya lahan
dan ada di sana, nggak mau jadi penonton, harus jadi tuan rumah. Jadi bikin dari awal adalah Arung Jeram, mulai dengan konservasi juga, mulai dengan bersepeda gunung dan lain-lain. Dan setelah saya datang lulus dari Australia, suami saya juga punya inspirasi. Dia pengen mengolah lauk kakao karena di negaranya taunya cuma coklat, nggak tahu kakao buah bijinya. Jadi dari benar-benar dari trial dan error. Jadi saya bilang, namanya Toby, kalau mau bikin cari investor sendiri karena kita mau independen, nggak mau dibiayain. Cuma saya bilang karena di situ lahannya luas di Carangsari, kita bikin kolaborasi aja, bikin di tempat Arung Jeram itu. Jadi disitulah kita bikin dan makin berkembang penyempurnaan dari nggak bisa sama sekali. Jadi beli mesin yang kecil, yang besar sampai sekarang. Sampai ada pabriknya di Binong, Mengui. Try and error. Coba-coba atas produksi. Kenapa? Try and error. Iya, mencoba-coba atas produksi yang notabene karena atas ketertarikan dari kakao. Kok berani ya? Iya, karena nggak ada pilihan ya. Kan dia datang tidak dengan bawa warisan. Di situ nggak ada namanya purusa apa datang, tapi ayahnya sebenarnya memang sudah ada kedekatan dengan Bali. Ayahnya itu memang supplier untuk semua tamu-tamu dari Australia mayoritas di zamannya. Jadi udah sangat familiar dengan Bali, tapi baru masuk keluarga Bali. Dan memang kita ini kan background sekolahnya sama, ada masak, le cordon bleu Prancis segala, dan suka jalan-jalan juga. Jadi kenapa di Prancis, di Belgia, di Australia, kemana kita pergi oleh-olehnya coklat. Sementara dia nggak pernah lihat buah kakao. Taunya udah beli berupa pasta dari kita gitu. Jadi ya tinggal kita, karena zaman modern semuanya itu tergantung research sama keberanian sama profesionalisme. Jadi ini kan nggak langsung bisa begini. Jadi kita juga ini kurang, ini gitu. Ya. Dasarnya adalah ketertarikan. Dari ketertarikan itu ada yang namanya kebuntuan, tidak ada pilihan lain. Terus pasti ada yang namanya keberanian. Sama kreativitas. Inovasi untuk mencoba terus dan berkembang. Sehingga menjadilah Fort Coklat yang sekarang namanya Jungle Ghoul. Kalau variannya ini bedanya di mana Niki? Sebenarnya Niki yang paket collection. kecil-kecil ya, kita ada varian Niki, ada dark chocolate yang gelap, yang memang kadar coklatnya lebih pekat, dan ada milk chocolate yang kadarnya lebih sedikit dan ada gula. Apapun itu, nanti mungkin main aja, kita punya, jadi kita mengcombine, ada kayak misalnya garam, sea salt gitu ya, itu kita ambil ceritanya saltnya dari Karangasem gitu. Terus kita punya kombinasi dengan bunga mawar, kita bisa kombinasi dengan mango. Yang terbaru itu kita ada saya lupa bawa nanti deh, coklat durian, coklat rendang, coklat mie goreng, chili coklat. Dan saya pertama ini pure kita desain sendiri. Suami saya itu selalu dia nggak berhenti berinovasi karena biar untuk eksistensi ya dalam sebuah bisnis itu, begitu kita tidak berinovasi akan lama-lama pasti orang bosen. Nah nanti jadi prinsipnya adalah bagaimana kita embracing the local wisdom ya, karena kayak makanan-makanan itu, terus bahan-bahan juga. Dan karena sekarang Niki kita mau ikut menekan karbon emisi dengan mengurangi konsumsi hewani. Jadi coklat kita itu pakai susu dari kacang-kacangan dan dari kelapa, nggak pakai animal product, kayak vegan gitu. Wow. Iya. Kalau Gong In vegan. Saya di situ memang kita partner, saya selaku komisaris dan yang babat hutan atau apa. Tapi kalau saya sendiri, yang benar-benar saya sendiri itu kita ada berkuda di Pantai Sabe di Ketewel. Itu saya ada hampir up and down ya, dulu sempat 20 kuda, 15, pokoknya kan namanya juga makhluk hidup, dia ada tuanya kan. Betul.
Jadi sekarang itu saya ada belasan kuda di Pantai Sabe. Tetap nggak jauh-jauh dari pariwisata, kita naik berkuda di pantai. Berkuda di pantai, Wow. tamu-tamunya. Banyak kan Arab justru. Karena ternyata, kenapa ya saya heran kok banyak Arab ya naik kuda. Sebenarnya salah satu di Quran itu dibilang salah satu olahraga yang ada pahalanya itu berenang, memanah, dan berkuda. Jadinya saya tahu karena tamunya yang cerita. Berenang, memanah, dan berkuda. Iya, katanya loh ya, saya kan nggak baca Quran, tapi katanya tamu Arabnya dan yang Muslim bilang kayak gitu. Berbisnis yang orang tidak biasa lakukan. Iya ya, bener ya. Orang misalnya jual baju, restoran. Apakah itu sengaja? Apa memang ada ketertarikan? Apa ada riset? Sebenarnya memang ada ketertarikan, tetapi nggak tahu gimana jalan itu dibuka ke sana. Nah, jadi kita ini anak-anak yang ya berusaha menangkap potensi yang ada, oportunitas yang ada. Sometimes kalaupun kita banyak opportunity, banyak privilege, tapi kalau kita nggak bisa nangkep, ya mereka akan lewat begitu aja. Dan jangan salahin siapa-siapa, kitanya yang nggak bisa melihat oportunitas itu. Ya, karena tadi bicara mengenai coklat. Ada coklat rasa Indomie. Bukan Indomie, mie goreng. Mie goreng. Indomie itu kan brand. Oh iya betul. Mie goreng. Ini wajib ke sana kita, Chan. Iya, ya. Penasaran nggak? Coklat rasa mie goreng kayak apa? Kalau coklat rasa nanas, rasa stroberi, rasa durian. Punya. Oh punya juga ya? Rasa durian punya, rasa mango ada, rasa kacang ada yang 100% malah. Coklatnya itu 100%. Pahit. Dan itu untuk kesehatan, untuk diabetes dan banyak ternyata yang coklat bisa pakai diabetes. Bukannya diabetes tidak boleh. Sebenarnya yang membuat kenapa kita waktu kecil itu dibilang, jangan makan permen, jangan makan coklat nanti sakit. Coklatnya nggak bikin sakit, cuma campuran gulanya. Gula, rasa apa artificial flavoringnya itu. Rata-rata coklat yang dijual di pasaran itu, Jung, berapa persen nih kayaknya? Tergantung, ada yang cuma dia sedikit sekali ada. Ada yang dia hanya banyakkan gula, kadar minimum banget. Mungkin berapa ya? 40% apa 20% mungkin. Ada campuran gula, minyak dan lain. Kalau kita minyaknya dari coklat butternya sendiri. Coklatnya itu diperas lagi jadi butternya, lemaknya itu kita pakai. Jadi kita nggak ada ingredient di luar kayak minyak minyak lain itu enggak. Wow, berarti benar-benar sehat ya? Iya. Kalau susu coklat itu ada juga di sana? Susu Kenapa? Coklat? Ada, yang drink ada. Oh ada juga ya? Iya. Artinya berupa bubuk? Ya, berupa bubuk. Dijual juga nih Kak? Iya, kemarin kalau Menteri Sandiaga Uno itu suka banget. Terus kemarin kita kasih juga Bu Menteri Widi, senang juga katanya minuman yang powder itu. Jadi ya memang, cuma ya memang pasaran kita belum sampai ekspor. Masih di Bali sama ya Indonesia sedikit. Karena untungnya kalau di Bali orang yang cari kita ya Pak belanja untuk oleh-oleh. Jadi belanja otomatis mereka yang menjadi ambasador kita di luar. Oh oke. Ya. Tempatnya di mana nih Ki? Di Sanur. Oh yang depan KFC tadi? Iya, Nike, salah satu shop kita di Ubud ada, dekat Puri Ubud, nempel. Di Canggu, depan Balai Banjar itu juga ada. Dan awalnya ada di Airport Ngurah Rai. Airport Ngurah Rai, terus mereka mengganti terus kita harus kontrak baru dan terlalu mahal. Kan saya nggak punya, walaupun nama Ngurah Rai tapi nggak pakai koneksi, harus bayar. Kalau bayar kita mau bayar. Cuma harus terlalu beda. Ya, tapi kita terlalu tinggi, kerja kita minta ampun lah, nggak bisa lah gitu. Jadi kita udah minta tolong, boleh nggak dinego, ini kan produk lokal, katanya ya peraturan bla bla bla. Oke. Jadi kita legowo, mundur dan nggak ada lagi di airport kecuali di duty free. Harus pakai pengacara kayak kita somasi. Iya. Pak WS Arto. Enggak bercanda, tapi teman-teman Angkasa Pura baik sama kita, cuma ya waktu itu aja. Itu kan pergantian. Karena kalau kita bicara, kita main ke Thailand ya. Iya. Jadi travel itu mengarahkan kita emang wisata
belanja. Iya. Belanja oleh-oleh dan lain sebagainya. Nah, kalau di sini kalau memang ini coklatnya sehat, terus minyaknya juga Made in Bali juga. made in Bali juga. Terus buat orang Bahannya Bali, juga Bali. bahannya juga Bali. Indonesia lah ya. Ini benar-benar menjadi sebuah kebanggaan harusnya ya. Dan kenapa saya tidak pernah mencoba ya. Iya. Tapi yang di Sanur Niki terbuka untuk Oh iya, semua belanja kita nggak ada pungutan apa di pabrik pun silakan datang belanja mau terbuka belanja. untuk umum gitu ya. Dan malahan sebelum beli kita kasih tester semua rasa, jadi gratis. Kalau ibu datang mau ngetes juga kita nggak apa-apa. Oh Sebelum gitu. dia. Dari kapan Kak? 2010. 2010 ya. Perkembangannya gimana nih ya? Dulu 2010 nih kan kita bikin di Carangsari kan. Cuma di Carangsari itu kan dia zonasinya bukan untuk industri. Jadi setelah kita hanya mencapai IRT, izin rumah tangga ya namanya itu, masih home industry, terus karena kita mau mengembangkan kita follow the rules. Cuma zonasinya di Badung, kita karena sentimen Badung, orang Badung, jadi kita tetap mau stay di Badung. Ya zonasinya itu di daerah Badung Tengah Mengui, jadi kita pindah ke Binong. Gitu. Kalau menurut Jung Indah kendalanya apa di sini ya? Sempat bahan baku sih ya, kita memang harus sustain supply chain, sekarang itu nggak boleh putus kalau kita punya produk, dan kita harus mensecure supply chain. Terus juga kendala sih sebenarnya nggak kendala, cuma sesuatu yang harus kita penuhi itu adalah bigger mesin upgrade itu kan perlu biaya yang besar ya. Terus stok untuk bahan baku itu nggak boleh sedikit, termasuk juga packaging. Ini packagingnya kan agak unusual Bali, tapi agak tidak lazim karena ada Bali-Balinya nih. Iya, kita Chan, enak tuh Chan. Iya. Biar nggak ngantuk kok. Manisnya tidak menyengat. Iya. Biasanya yang makan coklat kan manisnya. Iya, habis itu sisanya di sini. Nah, itu karena kita pakai butter. Kemarin itu ya bahan baku itu harus supply banyak, dan kita kemarin tuh desainnya ini kita yang desain, cuma lukisan kita pakai. Lukisan dari artis Bali yang dari Ubud. Tapi by the way ya, ini saya bukan promosi, bukan apa. udah keberapa? Nah, ini saya pertama kali makan coklat yang memang manisnya tidak mengantam. Terus lembutnya saya dapat, terus ngegulung. Iya. Yang ini bonbon ini favorit saya. Agak takut makan coklat sebenarnya. Kita punya tuh sebenarnya yang lazim tuh yang 70 gram. Ini mint ya? Iya, itu mint. Enak loh. Orang Bali aja nggak tahu ya. Iya, kita orang Bali, tapi kita akan datang ke sana untuk coba hot coklatnya. Kenapa harus kuda? Karena nggak tahu, kadang kudanya datang ke saya, bukan sayanya datang ke kuda. Jadi dulu saya punya, sebenarnya itu awalnya. Itu kan bisnis mahal ya? Iya, tapi makanya kita udah banyak, ini terus terang, berapa waktu saya lihat banyak sekali bisnis berkuda untuk pariwisata yang ada di Bali dari zaman saya 2000, ini start 2000. Dulu saya ada partner, tapi partner saya lepas ya, oke, saya sendiri nggak apa-apa. Jadi zaman itu sampai sekarang ada yang besar-besar yang made in orang luar negeri, yang kudanya juga mahal, stablenya mewah, daerah mewah. Itu banyak sekali gulung tikar, nggak tahu kenapa. Betul, karena harga kuda kan mahal sekali. Selain itu juga filosofi bisnis dan filosofi animal care-nya dia tidak balance. Kalau kita mau berkuda kayak misalnya Ratu Elizabeth gitu, emang cinta sama kuda, atau olahragawan ya, mereka pengen punya kuda sebagai ownership, oke, silahkan. Tapi kalau kamu cinta banget ownership dengan segala pokoknya ini waham untuk kuda, tapi dibisnisin juga, mereka sometimes timpang. Jadi antara ego melayani dan ego memiliki si kuda itu mereka timpang gitu. Jadi kadang lebih besar pasak dari tiang, atau kadang treatment kita sebagai
hospitality itu mereka nggak bisa imbangi gitu. Plus mungkin marketing juga. Karena saking cintanya sama kuda, egonya kan besar pasak daripada tiang. Karena itu bagian dari hewan yang memang kebanggaan juga kan. Beda kalau kayak Pak Prabowo, emang kuda ya emang fokus punya modal gitu ya. Nah kalau kita mulai mau memperkenalkan itu ke dunia tourism ya harus kita bisa. Tapi by the way Pak Prabowo mau buka kandang kuda di Bali. Iya kan silakan, nanti kalau ini saya bisa minta. Pak Prabowo kan banyak. Rencana mungkin di negara ya. Oh iya, kalau negara kan mau bikin itu sirkuit apa pacuan, udah lama itu. Udah lama ya, lahannya baru kita dapetin. Oh nice, berapa hektar? 2 tahun 3 tahun yang lalu. Iya, kalau saya sih ya saran nih ya, kalau kayak di luar negeri tuh ada Melbourne Cup, ada ini, itu menarik pariwisata dan ekonomi. Salah satu destinasi pariwisata. Iya, salah satunya yang bisa ya di negara Jemberana. Dan karena presidennya suka kuda, why not? Gitu. Sepertinya kita bicara bisnis sebentar. Jung In begitu semangat dan bergairahnya. Menikmati bisnis. Menikmati cari duit Enggak, saya belajar untuk menikmati apa. Kalau emang saya benar-benar nggak suka, pasti saya walk out. Tapi by the way, ini Bon itu namanya, itu favorit saya. Bagi saya ya, best of the best. Oh ya? Serius. Produk Bali loh. Produk Bali. Sama artis Bali lagi. Wah, pokoknya kita melibatkan semaksimal mungkin influence dari tradisi. Ini the best of the best. Yang makan coklat di mana-mana kok. Iya, dan termasuk suka kopi dan coklat. Kita bisa merasakan tidak ada leket-leketnya di tenggorokan juga. Iya. Mesti dicoba. Ini Pak Gubernur juga sama Bu Gub suka. Suka ya? Iya, suka. Ini harus menjadi sebuah kebanggaan dan wajib menjadi teng-tengan oleh-oleh balik ke negara. Karena ini harus ada Bali-Balinya ya. Ya, harusnya bikin official ya untuk pemerintah Provinsi Bali. Salah satu official merchandise. Lah iya, ini Bali-Balinya dari semua itu. Nah, terus menikmati bisnis, mengolah bisnis, memahami, mengerti dan menjiwai. Kenapa lari ke politik? Oh, itu kenapa ya? Good question. Politik itu karena saya kan suka berorganisasi, awalnya dari organisasi kepemudaan KNPI. Terus dari teman-teman itu juga orangnya kan lo lagi diajaklah ke JCI Junior Chamber International yang dia kayak ya lebih internasional untuk pemuda yang di bawah 40. Terus mulai lagi teman-teman di situ ada anak HIPMI ngajakin saya di HIPMI, Himpunan Pengusaha Muda Indonesia. Terus saya jadi ikut. Nah, jadi dengan itu dan di dalam itu kan juga banyak para politisi yang berorganisasi di sana. Kebetulan juga Ajung juga ya bisa dibilang politisi senior dan juga ikut pergerakan angkatan 66 apa itu yang itu We Are the Yellow Jacket yang kayak gitu ya. Sampai I don't think Ajung punya ijazah SMA karena turun ke jalan. Mungkin saya tidak separah beliau, tidak mengorbankan itu ya apa risiko, tapi tetap jadi dari organisasi itu ya shifting ke politik dan lebih pada dari teman ke teman. Dan itu kalau politik kan ragu ngalih seke gitu ya, sekenya begitu ya terjunnya kerjaannya juga sama. Nah, jadi dari sana saya berpolitik dan saya sempat jadi ketua HIPMI itu tahun 2013-16. Jadi HIPMI itu Himpunan Pengusaha Muda itu kalau sekarang tuh ketum saya yang sempat Bahlil tuh Pak Bahlil. Sebelum Sandos ya? Iya, setelah Sandos. Oh, setelah Sandos ya. Setelah Sandos. HIPMI kalau di pusat itu sempat jadi Bahlil tahu kita. Sandiaga Uno. Kita kan anggota HIPMI juga. Iya. Waktu zamannya Gus Rai. Oh, zaman Gus Rai, zaman Sandos, ya Demer sebelumnya. Sampai sekarang. Kan tiang. Ya, beliau harus ikut HIPMI senior, kita punya arisan 56 orang, udah berapa puluh tahun putaran. Oh ya, Tiang tidak aktif waktu si Sandos mulai naik, kita mulai tidak aktif karena keluar-keluar terus waktu itu. Ya. Oh iya, itu Gong Daniel kan, almarhum kakak. Oh iya, betul. Demer baru kemarin kita WA-an. Iya. Tapi memang darah tidak bisa dicuci.
Lingkungan, pergaulan, kedekatan pasti mempengaruhi untuk gatal ke sana. Dan Jung In maju sebagai anggota dewan PDIP tahun periode Pak Giri kemarin maju bupati pertama itu 2016-2024. Saya baru pensiun ini. 2016. Iya, sempat satu periode. 2024. Iya. Loh, Aji Golkar ya? Iya. Kan saya bilang, kan bikin histori sendiri. Oh, ini baju kuning sekarang balik Golkar. Enggak, ini karena saya odalan. Ini odalan dari Puri tadi, pulang kampung, terus nggak sempat ganti baju. Jadi kan katanya kalau ke Puri itu boleh pakai baju dua, putih atau kuning. Baju putihnya nggak ketemu gitu ya, sempit aja. Oh ini. Kenapa milih PDI bukan Golkar? Kemarin kebetulan semua partai sebenarnya sama ya, ideologinya sama untuk Indonesia maju, Indonesia apa. Nah kebetulan kemarin itu situasional sekali, dan kebetulan juga kita dari saya sempat gitu ya, Pak Giri dan Pak Koster sebagai Ketua Badung dan Bali sempat meminang saya di depan Ajung, dan Ajung memang orangnya sangat demokratis. Ya, terserah Gung In aja, dia bilang terus tadinya ya saya mau fokus di bisnis tapi ya situasional, karena memang di Petang perlu figur perempuan, belum pernah ada perempuan yang masuk dapil Petang, kalau nggak salah jadi DPR udah pernah belum ya, kabupaten saya lupa, karena itu baru pisah juga dapil. Nah saya juga sempat waktu itu ya beda manajemen mungkin dia itu manajemennya di Kuning agak beda gitu ya, tapi semua saya ingat banget. Pesannya Pak Giri, Gongge nggak apa-apa ikut kita aja, tapi saudara tetap saudara, teman masih tetap teman. Ini by the way this is Bali, itu kan cuma sebagai jalan kita gitu. Dan ya saya jadi punya banyak teman di situ, punya teman di sini punya teman. Selain dipinang oleh PDI, kenapa pilih PDI? Bukan memilih melanjutkan perjuangan Ajung di Golkar? Karena waktu itu lebih proaktif ya yang Balinya ya, lebih PDI-nya. proaktif ya, dan beliau juga sempat datang ke Puri ya di tempat persinggahannya Ajung, dan ya menghargai undangan beliau itu juga semua senior juga. Beliau juga masih Golkar, masih arisan sama kita di HIPMI, Dewa Jack juga PDI ketua DPR, arisan juga di HIPMI, Ardian di mana-mana ada HIPMI. Ya kita sama Dewa Jack. Iya, jadi saya sih karena Tuka itu kan selalu saya ajarin sama Ajung kita nih di Bali kondusivitas. Ingat saya waktu zaman di Australia antara Ajung ketua Golkarnya dan Tujung Cokrat dari PDI, dan both of them itu kan punya darah yang benang merah yang nggak bisa diputus dalam perjuangan. Ajung itu besar di Puri Satria, sementara dalam PDI dan Golkar waktu itu sangat keotik di pusat kan, dengan beliau yang ini mereka saling rangkul mau ngapain, dan saya belajar dari situ. Apapun warnanya selama prinsipnya sebagai pribadi dan politisi kita murni-murni aja niatnya, ya. Itulah demokrasi. Ya, demokrasi. Perbedaan itu bukan menjadi hambatan atau menjadi permusuhan di dalam kita membangun sebuah daerah. Itu harus dicontoh. Bukan kita ideologinya kepada warna. Karena warna itu adalah pengantar kita menuju pembangunan atas ideologinya kita kepada Bali itu sendiri. Idealisnya kita kepada daerah kita, bukan kepada warna. Nah contoh-contoh itu mestinya kepada teman-teman yang berkecimpung di dunia politik, itu adalah dipakai sebagai contoh. Yuk sama-sama membangun demi kebaikan Bali. Nah waktu zaman nggak di Dewan, apa yang dikerjakan nggak? Waktu itu karena kan skup saya memang Petang, jadi kita juga berfokus di kecamatan. Ya kita nggak bisa pungkiri kecamatan itu sangat-sangat komunal. Jujur waktu saya jadi DPR Badung itu a lot of time waktu kita kontribusikan ke masyarakat, terutama pada undangan-undangan masyarakat. Jadi kalau misalnya ada pernikahan, meninggal, untuk melihatkan empati, dan juga kalau kita udah jadi tokoh seperti itu mereka semua merasa memiliki. Jadi kita harus legowo, kadang ngundang ke sini sehari itu bisa 8-10 kali undangan,
kita harus menikmati gitu loh, harus menikmati. Lu minta suara, sekarang lo diundang, eksis. Kok terpaksa gitu ya? Enggak, kita harus menikmati, terpaksa banget. Enggak, kita harus menikmati. Not every Bercanda kan? Bisa ngebayang nggak kita undang, come on lah, gitu kan? Kita nikmati dan ngobrol sama konstituen di situ, kita mendengar keluhan mereka. Itulah fungsinya. Iya, kalau orang teman-teman ya kayak pengusaha, gila, sekarang lu kemana lagi gitu kan? Udah konde pakai, ya nggak apa-apa. Berapa jalan sekarang ya? 6, 7, 4, 3, 2 gitu. Tapi untuk saya karena saya gede di Jakarta, gede di Australia juga. Terus saya sempat di Bali waktu SMA aja kan. Terus tiba-tiba turun ke Petang di gunung dan ada histori sama Puri, banyak sekali saya merasa ada hal-hal jejak-jejak orang-orang tua atau pengisi kita tuh yang sudah mulai pudar ke masyarakat. Jadi di situ saya bisa ngerti, wow, seberpengaruh ini ya influence orang tua kita. Oh, atuh niki dumen aja ngaturin. Kalau dulu kan nggak ada ibah, tidak ada apa itu kayak proposal, nggak pasti dari nggak kayak sekarang konsep pemerintahan itu. Jadi banyak. Kalau saya sih ya beri aturan kura-kura gitu ya. Nah, ini menten kalau ngai balengenya ngaturin rambut untuk sesuunan gitu. Dan menjadi cerita sampai saat ini. Tapi kan kadang itu udah banyak dirubah karena udah ada ibah dan lain-lain. Jadi yang dulu kita sembang-sembang udah berubah menjadi lebih kokoh, which is good. Artinya bagus karena pajak terpakai dengan bagus gitu misalnya. Nah, jadi sampai di masyarakat. Iya, jadi 5 tahun itu untuk saya Academy of Life yang saya nggak bisa dapat dari sekolah di Australia atau universitas yang di itu Wirabakti, yang saya nggak bisa dapat di HIPMI, nggak bisa dapat saya di Bali Tourism Board juga di bagian taman rekreasi sebagai ketua umumnya untuk taman rekreasi di Bali. Jadi memang sangat yang biasa kita dengan komunitas ya, senior udah ada jadi menteri DPR dan lain. Satu sisi kita juga tetap ada konektivitas dengan komunal like klien, bendesa. Untuk saya balance-nya sangat bagus. Ya kalau kita bicara Badung, kan DPRD Badung ya? Ya waktu itu. DPRD 2 periode, 1 periode? Satu periode, ya. 2016. Ya. Pasti banyak hal yang ditemukan di situ. Anggaplah kita melihat Bali dari Badung. Ya. Apa yang bisa kita koreksi atas permasalahan-permasalahan Bali yang saat ini yang sering diomongkan di media? Ya. Banjir, kemacetan, sampah, keamanan oke lah sudah ada pecalang. Atau 3 hal itu. Ada banjir, kemacetan, sampah. Ya. Apa yang bisa kita koreksi di situ? Mungkin kita harus punya blueprint ya. Jadi ganti pemerintah, ganti penguasa, ganti pimpinan, blueprintnya sama. Dalam artian apa skala prioritas kita. Kalau environmental itu memang pilihlah pemimpin yang bersahabat dengan alam. Itu yang Ajung tanamkan ke saya. Pilih yang bersahabat. Nah, apakah kita bersahabat dengan alam? Niatnya sih ya. Kalau secara implementasi kita kurang mungkin ya sebagai manusia. Nah, maksudnya kalau misalnya mungkin kalau itu saya punya kuasa misalnya, sometimes ada gerakan-gerakan yang tidak terlihat oleh konstituen. Kita bicara masalah politik. Jadi kita juggling antara konsep menjaga lingkungan, konsep kemajuan untuk development sebuah daerah dengan konsep populis, itu harus imbang. Kita nggak bisa bilang gimana pun konstituen itu sebagai politisi, saya bicara kita harus jaga. Dan kita harus menyenangkan hati beliau. Dia perlu populis. Nah itu kan kegiatan populis. Tapi kita juga nggak boleh melupakan kegiatan yang tidak begitu tampak populis tapi itu berpengaruh. Contohnya misal ngirim orang anak-anak yang pintar-pintar itu kirim dia beasiswa. Ada itu pulangkan pekerjakan dia sebagai ASN terkait dalam bidangnya. Itu akan merubah konsep manajemen sebuah pemerintah. Yang juga mungkin juga pengolahan sampah yang kadang kita harus menggandeng
pihak profesional. Jadi atau misalnya juga mentality masyarakat juga nggak boleh juga masyarakat menggantungkan semua pada pemerintah. Tapi pemerintah juga nggak boleh melepas tanggung jawab sama masyarakat gitu. Kayak misalnya kita suka lihat ada juga orang buang sampah di sungai. Itu kan sebenarnya gimana merubah mentality itu. Mungkin lebih pada konsep infrastruktur, karena saya di pariwisata merasakan macet itu sangat berpengaruh sama schedule turis. Betul. Ya, dan kita pun juga sometimes frustasi, dan itu bisa mengakselerasi ekonomi kalau infrastruktur lancar. Tapi yang paling benar-benar kita harus jaga, pengalaman saya di coklat, kenapa Afrika salah satu the biggest supplier kakao, dia kena mungkin global warming, tanahnya rusak, nggak bisa menghasilkan kakao. Jadi negara lain yang memanfaatkan. Nah itu kan karena environment. Kita nggak bisa beli kerja, mau pinternya kayak apa, mau jagonya kayak apa, kalau tiba-tiba kita gempa, tsunami, banjir, mau kerja apa? Bencana alam. Iya, jadi lingkungan konsep environmental friendly itu harus. Sama saya kalau nggak salah, itu ada satu negara Swiss ya, sampai kekurangan sampah. Karena begitu bagusnya dia. Dan yang saya lihat kalau sampah itu paling tidak personalnya itu harus lebih dihargai. Saya lihat kadang truk sampah itu udah rusak banget, dan orangnya yang menghandle itu duduk di atas sampah, di truk sampah, dan dia dengan legowonya ngambil sampah pakai tangan, ngangkat. Saya tuh gini tuh, saya lihat notanya hanya berapa gitu ya memang kalau tanpa masker, dan di siang hari, pagi hari ya. Kalau di sana kita nggak lihat kapan. Saya dulu di Australia kalau saya pulang malam gitu ya, pulang ini saya itu jam 2, jam 3 kadang kan ada acara dengan teman-teman. Itu nit gitu jam malam beli. Kayak orang ngeleak tuh, kalau di Bali ngeleak kan jam segitu dia ngambil sampah. Jadi shift, kita bilangnya graveyard ya. Shift kuburan gitu ya. Ya zaman. Jadi kalau di sini orang ngeleak jam segitu, dia ngambil sampah jam segitu. Itulah kasarnya. Iya. So konsep. Dan kalau misalnya di rumah ada 3 bak sampah yang tinggi, mana untuk plastik, mana untuk kaca, mana. Kalau berani kalian nge-mixin itu, nggak dipisah-pisah sampahnya, kena denda dan sampahnya nggak mau diambil. Tegas. Tapi di sini bisa kita pilah-pilah sampah. Saya yakin masyarakat mau. Tapi setelah dikelola jadi satu, masih lah. Jadi yuk kita PR bersama sih. Nggak bisa bebankan ke murni pemerintah, tapi masyarakat juga kita sama-sama memberi masukan paling nggak, atau menjaga. Ya, kalau zaman saya kecil dulu, saya sering lihat orang normal aja buka kaca dari mobil buang sampah. Kalau sekarang kan udah bagus. Udah enggak. Ada orang buka kaca buang mobil sampah diteriakin, nah, Betul. which is really good. Gitu. Sudah tambah baik lah. Ya. Karena kemarin beli pulang dari Jogja, bahkan tanggal 14 besok kita ke Jogja lagi. Jogja itu pernah di demo atas masalah sampah di situ. Masyarakatnya demo. Terus kapan hari sebulan kemarin kita ke Jogja, super duper bersih. Berarti harus galak ya. Super duper bersih. Terus secepat itu ya. Makanya kita coba bertanya, karena kita pagi jalan kaki, malam kadang kita jalan ya. Kita sampai ngobrol kepada tukang sampah di sana. Loh caranya gimana? Pak, setiap hari dibersihkan 24 jam. Jadi petugas sampah itu ada 3 shift. DKP-nya bagus. Jadi mereka pagi jalan, siang, sehingga hampir tidak ada sampah karena saking seringnya dilewati. Satu lokasi itu bisa sampai 4-5 kali katanya. Wow, kita gitu nggak? Ya. Kayaknya kalau di jalan-jalan umum, saya rasa kita masih termasuk bersih, karena saya sempat ke India, ke Mumbai sama ke Bangalore. Pulang dari situ ngelihat Bali yang biasanya kita komplain, aduh bersihnya rumahku dibanding India. Tapi begitu kita ke Singapura, enggak juga. Jadi ya maksudnya mungkin kalau di jalan raya saya rasa masih lumayan bersih. Cuma yang bikin kita concern itu ketika pembongkaran jalan untuk menggali, udah rapi, airnya
aja dibongkar. Nah itu saya sih kadang nggak ngerti ya, mungkin naruh kabel atau apa, tapi why not from beginning? Ya seperti kata Gain di awal, blueprint itu penting. Jadi tatkala beli jadi gubernur, ya beli mengerjakan blueprint atas perencanaannya beli. Tapi setelah beli G menjadi gubernur, G membuat blueprint baru. Ini beli harta nggak bener nih, kita robah aja ini. Ya udah hancur lagi. Ya. Jadi tapi itu nggak terjadi, maksudnya kayak sekarang kita bicara jauh ya di Amerika lah ya. Begitu Republikan menang lewat Trump dan Democratic yang udah kalah dan langsung berubah kan, imigran dengan kasarnya ditendang segala macam dengan cara yang kadang nggak, misalnya kayak gitu kita lihat sih, nggak tahu aslinya. Jadi ya tapi paling tidak kan untungnya di Bali ini kecil, kita masih ada istilahnya mebraya, satu dengan konek yang lain bisa dibicarakan walaupun galak kita secara garis politik, tapi kalau di telepon beli donak gitu keras-keras gitu. Kita kan sering gitu ya. Oh iya gitu. Kalau di luar negeri kan nggak bisa gitu. Kalau udah fight nggak kenal. Ya kita syukurilah hidup di Bali gitu. Amin. Itulah. Tapi yang bikin saya sesek tuh justru investor yang menguasai lahan Pemerintah. Ya lahan padi kita. Oh, lahan pemerintah saya nggak tahu statusnya ya Pak. Lahan makanan kita, lumbung padi. Kalau orang Bali yang bangun sih kita lebih oke lah ya. Kita juga nggak bisa. Sekarang gini, di tempat saya yang saya dari 5 tahun itu, kenapa ya orang bisa sekarang mereka anak beranak punya tanah sawah, karena penuh di rumah mereka harus bikin rumah. Dia bilang balikin, ya udah kalau saya nggak boleh bangun, cariin saya rumah, orang rumah saya udah penuh. Itu lagi. Nah nikah dah. Itulah orang Bali selalu untung meskipun mengalami musibah. Itu adalah rasa syukur yang memang ditanamkan. Takut dikasih yang lebih parah. Jadi untung bilang aja. Itu kenapa takut dikasih yang lebih parah? Gain lebih suka di pasar bisnis, di pasar kerenteng atau di pasar keramaian atau di pasar konsumen bisnis, apa di parlemen? Saya kalau kadang teman-teman parlemen yang bisnis pun bilang, iya ya kalau kita ngatur bisnis nggak pusing gini. Tapi kenapa mereka selalu terobses sekali masuk itu nggak bisa keluar, karena terus kita akan mendemand tugas. Saya rasa ada do's and don'ts, juga ada negatif dan positifnya. Kalau dari pengusaha, uang kita untuk kita, yang penting ingat bayar pajak. Terus kita bisa, kalau kita menjadi sebuah orang pengusaha yang bisnisnya sehat, kita bisa berkembang, ngasih tenaga kerja ke orang, dan kita melakukan CSR secukupnya. Tapi di satu sisi udah pengusaha. Tapi kalau di pemerintahan benar-benar kita bisa berkontribusi. Satu, respectnya beda ya. Mungkin kalau dilihat dari segi yang ininya entertainment, mungkin gengsinya beda. Satu, tentunya respected kan. Nggak mungkin anggota dewan yang terhormat kan, nggak mungkin anggota dewan yang tidak terhormat. Bukannya kita mau dihormati. Nah yang kedua, kita berkontribusi dalam membentuk sebuah undang-undang, peraturan yang memang mengakomodir. Makanya waktu saya di pengusaha dan masuk DPR, saya sering hearing dengan dinas, dan sometimes dipresentasikan dan saya mengungkapkan pendapat, teman saya suka colek, ini pengusaha apa DPR? Lalu saya bilang enggak, saya dua-duanya. Saya bilang saya merasakan apa yang akan kita canangkan, karena yang akan menjalankan teman-teman saya pengusaha gitu, dan mereka perlu bantuan. Dengan mereka makmur, mereka akan bisa berkontribusi pada pajak, mereka akan bisa stabil dan mengembangkan tenaga kerja. Nggak melulu kita sebagai dewan harus memikirkan gimana ya nyariin mereka kerja di pemerintahan, sementara pemerintah so limit, udah banyak banget pekerja pemerintah, ada status P3 dan lain-lain, nggak bisa. Tapi satu sisi masyarakat sangat mengharap setelah mendukung kita, gimana nih anak saya kerja, untungnya saya ada usaha sekecil, jadi nggak bisa loh lagi nggak ada bukaan di pemerintah, mau ya Kang Wang ya di pabrik saya, mau ya jadi guide mau gitu. Jadi saya memberikan mereka option, walaupun tidak semua saya bisa akomodir juga gitu.
Jadi balance, kalau pertanyaan itu balance. Tergantung di mana kita perspektif. Karena kan beli coba bertanya seperti itu karena pingin tahu atas kebermanfaatan. Bagaimana kita membangun daerah kita dari parlemen atau dari bisnis? Parlemen nggak akan bisa bekerja kalau tidak ada pembisnis yang juga adalah konstituen mereka. Artinya? Kenapa? Artinya? Jadi parlemen itu kan ada expand juga. Mereka merencanakan anggaran, mereka juga menerima benefit. Of course kalau orang kerja di pemerintahan wajar kalau mereka dapat pendapatan dan benefit lain, dan juga bagaimana mengalokasikan keinginan-keinginan masyarakat dalam bentuk mencanangkan anggaran. Itu duitnya dari mana? Satu ya dari pajak mobil, pajak dari usaha, dari pajak pendapatan gitu. Dan kalaupun mengelola hasil bumi kan pengusaha yang mengelola, bukan pemerintah, nggak boleh pajak. Jadi nggak bisa parlemen tanpa pengusaha, nggak bisa pengusaha tanpa parlemen juga nggak bisa. Gitu. Bagaimana dengan pengusaha jadi parlemen? Jadi gini kesini. Seperti contohnya ini. Lihat penderitaannya teman-teman, terus kita minta tolong dong. Tapi enggak ya. Iya, tapi ada meskipun parlemen atau orang-orang yang duduk di dunia politik dan meskipun mereka pebisnis, ada sekarang yang lagi tren nggak? Tapi kok? Yang lagi tren, beli pikir pendapatnya beli, dua-duanya lagi mengejar ini tren ini. Apa itu? Personal branding. Oh. Mereka lagi semuanya bermain TikTok, bermain IG, bermain Facebook, yang notabene personal branding. Karena itu yang mendapat perhatian. Ibu saya aja udah lansia tuh nggak bisa lepas dari HP karena semua sosial media itu kan sangat menarik dan dia bisa membaca algoritma kita. Kalau beli suka Harley, pasti yang nongol kan Dyna, Street Glide, Police gitu kan, helmnya lah, jaket kulit. Ini orang-orang Harley nih. Gitu kan. Gitu. Anak motor lagi ntar nongol. Nah kalau misalnya saya sukanya misalnya baju, entah baju kebaya ini, common ini, algoritmanya itu kita dibaca. Jadi otomatis so happy, and then people can making money out of that. Bisa bikin duit atas popularitas di sosial media itu. Kayak saya kemarin tadi saya ini coklat. Saya jarang pakai endorse. Kita emang jualan produknya, udah kita harap orang beli dan iya. Saya iseng coba ikut-ikutan. Coba cek tim kalau ngendorse ini berapa? Gila. Ngendorse story 3 juta, ngendorse Disney 12 juta. Hah? Yang kita lihat cuma kita flip begitu, kalau orang pakai itu bisa belasan juta sampai puluhan, bahkan ratusan. Nah, jadi dia harus bikin dulu supaya orang mau melihat dia, setelah itu baru dia suruh kita pakai baju ini, pakailah barang ini gitu. Termasuk politisi juga. Iya, kalau bagi Gina sendiri personal branding itu sepenting apa? Saya diajar dulu di sekolah ya, karena saya di hospitality dan marketing. Mereka selalu bilang, this life is about marketing. Hidupnya beli dari lawyer juga beli harus marketing. Pakai gue jadi pengacara, ini contoh gini kan. Sama juga kalau kita apalagi jadi politisi kan, itu juga marketing tingkat sangat dewa. Diperlukan. Tolong dong pilih saya, tolong gitu kan. Kenapa? Karena saya gini, teman-teman gitu kan. Nah, jadi hidup ini adalah semua tentang marketing. Hanya saat ini makin menguat karena adanya teknologi dengan social media itu. Dan social media itu kalau bisa digunakan dengan bijak, itu bisa making so much money. Banyak uang. Kalau kita punya bisnis, ya ada ini ada toko donat baru bikin. Ponakan saya, sampai orang antri. Jadi yang saya nggak pengen makan, emang seenak itu ya? Ikut antri dulu, ada coklat Dubai, kan? Nggak boleh beli lebih dari ini sekarang. Di mana juga ada, nggak ada ngantri. Jadi ya. Nah, politisi personal branding saya harapkan juga sesuai dengan apa yang di branding dan realitinya. Nah, personal branding itu di sosial media cuma 3 detik, 3 menit, 1 menit, less than 1 minute.
Gitu. Betul. Semoga sama lah. Kalau seandainya Gong In dikasih kesempatan lagi untuk terjun di parlemen, apa hal pertama yang pingin Gong In robah di Bali ini atau dikerjakan di Bali ini? Mungkin saya akan lebih banyak mendengar, lebih banyak melakukan analisa apa yang diinginkan oleh konstituen saya dan apakah yang dia tidak tahu. Sometimes ada dua Bling. Ada hal yang baik untuk kamu tapi bukan yang kamu inginkan. Ada yang kamu inginkan tapi tidak baik untuk kamu. Bagaimana mengedukasi konstituen kita untuk ini kamu memang nggak suka tapi ini yang baik buat kalian. Bagaimana mengkomunikasikan itu tanpa terkesan arogan, tanpa terkesan kita tidak sama hobinya gitu. Ya, itu jadi mungkin itu yang saya lebih ambil jalan tengahnya. Karena saya misalnya di kantor saya tahu ini nih kita di Bandung Utara kita perlu ini biar bisa tamunya ke sini gini. Tapi sementara masyarakat ada yang suka, ada yang enggak lah saya gini aja deh gitu. Jadi bagaimana menyeimbangkan mengedukasi itu dan juga kalau saya jadi parlemen mungkin saya lebih banyak mendengar dan bagaimana mendengar sih saya udah banyak dari masyarakat tapi PDPR itu kan tidak menentukan, kita bukan eksekutor, frustasinya di sana. Sementara saya biasa mimpin perusahaan yang saya tahu sebagai eksekutor saya. Ini hanya mengawasi, mendengar dan berusaha melobi untuk bisa dicairkan, untuk bisa didengarkan, untuk bisa direalisasikan. Nah disitulah pentingnya kita duduk bersama dan saling pengertian antara eksekutif dan legislatif. Di legislatif pun ada pimpinan-pimpinan yang harus kita sampaikan dan berjuang bersama untuk bisa disampaikan. Beli robah pertanyaannya sekali. Satu pertanyaan lagi karena sudah dikasih tanda. Iya, udah lewat. Ngantuk ya? Coklat lagi. Siapa tahu ntar jadi DPR. DPR bukan sebagai eksekutor, tapi hanya sebatas legislator dan fasilitator. Oke. Kita robah sekarang. Bagaimana kalau Gain dikasih kesempatan menjadi eksekutor atau orang nomor 1 di Bali, gubernur? Apa yang akan dilakukan? Oke, ini namanya juga kan kita berangan-angan ya. Maaf ya Pak Gubernur, bukan saya maksudnya. Tapi tidak menutup kemungkinan saya ingin sekali suatu saat nanti Bali punya gubernur wanita. Ini serius. Apa ya kira-kira? Ini serius. Kalau saya ingin sekali perempuan menjadi gubernur sekali di Bali. We'll see how karena kan Linggayoni dunia iya, ini karena kan? kita perlu perubahan atas sentuhan wanita untuk Bali ya. Kan Bali terkenal dengan kecantikannya, beautifulnya, keindahannya, panoramanya, budaya dan lain sebagainya. Dan saat ini Bali terlalu banyak pertanyaan. Mungkin kalau sekarang dikasih kesempatan ya. Misal ya gitu ya, out of the imagination gitu ya. Ya siapa? Pertama saya akan kerjasama yang baik dengan legislator. Kerjasama yang baik dengan artian begini, karena ada beberapa wilayah, ya kalau misalnya kita sebagai pimpinan daerah, legislatornya itu adalah mayoritas kita. Apa kabar kalau itu 50-50? Jadi kita harus strategically mendamaikan semua, bagaimana kita bekerja sebagai eksekutor itu didukung. Karena tanpa dukungan kita akan blunder, masyarakat yang kena dampaknya. Misal itu satu. Nah di Bali untungnya tidak ada kayak gitu. Yang kedua, kita akan mengundang expert di bidangnya. Kita tuh nggak perlu jadi orang pintar segalanya, tapi yang kita perlu adalah we know what we want. Kita harus tahu apa yang kita mau. Ya kita mau negara Bali ini sejahtera, rapi, environmental friendly, tidak banyak. Kita dengerin expert dengan tentunya kredibilitasnya kita tahu. Kita tampung expert-expert itu, kita dengarkan, terus kita eksekusi dan tentunya SDM harus dinaikin yang akan mengeksekusi, karena seorang pimpinan itu kan
mastermind, mainnya dia, kaki tangannya kan bukan dia. Karena nggak mungkin stretch berapa 4,5 juta people kita urusin kan enggak. Jadi gimana tim kita itu tim yang sigap gitu. Jadi bagaimana mengedukasi tim kita bahwa mengalokasikan SDM yang tepat dengan keahliannya yang tepat gitu. Terus pendidikan kita mayoritaskan, kita cari bibit-bibit yang pintar, baik dia di medical, baik dia di pariwisata, baik dia science, apa kita bikin kompetisi di sekolah-sekolah. Itu yang akan kita turunkan nanti, yang mereka akan kita jadikan calon pemimpin yang berbobot, yang memang ada ilmunya, dan saya ingin memberikan kesempatan juga underprivileged kids, orang yang pintar tapi tidak punya privilege, tidak punya biaya, jangan sampai dia udah terpuruk tambah terpuruk. Ini yang bisa nanti diambil oleh negara lain. Ya, itu sering terjadi. Saya pernah di Singapura, ipar saya koma di dan ternyata susternya itu kerja di orang Indonesia dari RSM kalau nggak salah, udah belasan tahun ditarik sama Singapura. Saya paksa, sebenarnya saya nggak mau, tapi gajinya di sini lebih besar dan saya bisa hidup. Sayang kan, pinter banget, pokoknya care. Nah, jangan sampai seperti anak-anak kita itu, karena mereka yang edukasi, environment satu, sama sistem bagaimana kita transparan. Ya, transparan. Banyak kaya sekali kita ini kalau kita tidak kalau kita transparan, banyak bisa belanja macam-macam yang sesuai kebutuhan. Tapi kan itu teori. Iya. Tapi dasarnya semuanya adalah teori. Apapun yang kita mau sukses dimanapun bidang kita, hal pertama yang mesti kita lakukan adalah mendengar. Karena dari mendengar kita akan mendapatkan yang namanya pengetahuan. Iya. Dari mendengar kita mendapatkan yang namanya mengerti dan mengetahui. Iya. Setelah mengerti dan mengetahui, tidak bisa lepas di zaman sekarang ini adalah bekerja sama dengan siapapun. Mau bekerja sama dengan dewan, mau bekerja sama dengan partner bisnis, mau bekerja sama dengan masyarakat atau petani kakao bahan itu kerjasama. Honey coklat. Ya, setelah adanya kerjasama, ya jangan juga berpikiran untung sendiri, karena transparansi itu penting. Semakin kita melakukan transparansi, kita menghargai yang namanya hak dan etika sebuah community atau hubungan itu sendiri. Jangan lupa, Bali membutuhkan pemimpin-pemimpin wanita dan sentuhan wanita. Dan suatu saat mudah-mudahan itu terjadi. Terima kasih banyak, semoga bermanfaat, salam sehat, berbahagia. Tusuk semua. Terima kasih.